Oke, sekarang kita akan coba untuk latihan. Kita hari ini akan latihan untuk analisis SEM, analisis jalur, dan regresi berganda menggunakan SPSS Amos 20. Versinya boleh 21, 22, 23 ya. Kebetulan yang terinstal di laptop saya ini adalah 20. Kebetulan judul dari penelitian kita kali ini adalah pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja dan kinerja pegawai. Baik ya. Jadi kita sekarang akan melakukan analisis data dengan kerangka konseptual misalnya seperti ini. Baik Bapak Ibu, jadi kita ini punya data latihan. Ini dalam bentuk Excel. Jadi pertama, setelah kuesionernya itu disebar, kita mentabulasikan dalam bentuk Excel seperti ini ya. X1, 2 sampai dengan X15 ini adalah indikator atau kuesionernya. Ada 15 pernyataan berarti ya, atau ada 15 indikator. Itu berarti bahwa satu indikator, satu kuesioner. Tapi sebenarnya boleh satu indikator, dua kuesioner boleh. 3 juga boleh kalau memang mampu dan bisa boleh. Nah, kemudian yang baris sebelah kiri nomor 1 terus ke bawah itu sampai dengan angka 150 ini adalah responden. Saya buat di atas 100 karena kita akan coba untuk pakai SEM dulu. Kalau di atas 100 bisa nggak pakai regresi, pakai analisis jalur? Bisa, langsung bisa gitu ya. Oke. Jadi ini saya buat seperti ini. Jadi nanti kalau sudah nyebar kuesioner, cara memasukkan data seperti ini. Jadi misalnya begini, orang nomor 1 pernyataan pertama dia jawab nomor 4. Orang nomor 1 pernyataan nomor 2 atau kuesioner dia jawab nomor 4. Begitu maksudnya. Dan seterusnya. Jadi ini contohnya ya. Oke. Kalau data sudah ditabulasi dalam bentuk Excel seperti ini, maka langkah selanjutnya kita membuka program SPSS dulu. Jadi tidak bisa kita langsung ke Amos karena data harus ditransfer dulu ke SPSS dulu. Dan SPSS itu yang pertama sebenarnya harus kita lakukan adalah menguji apakah kuesioner kita itu reliable dan valid. Hari ini saya mengesampingkan dulu, tidak usah saya uji dulu itu. Saya ingin langsung praktek SEM-nya gitu maksud saya. Dan yang kedua biasanya dengan SPSS itu kita melakukan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan yang jawab ini berapa, jawab ini berapa, jawab ini berapa. Nah, berbeda dengan kalau ibu yang keuangan, datanya data sekunder. Nah, jadi itu tidak usah melakukan uji instrumen. Karena nggak ada instrumennya, nggak ada kuesionernya kan Bu. Nah, ini nggak ada. Deskriptif tidak perlu, langsung saja pengaruh. Oke. Sekarang kita sudah membuka halaman kerja SPSS. Prosesnya sebenarnya sama dengan yang ada di buku saya, langkah-langkahnya, tapi ikuti ini saja dulu. Buka file, kemudian open. Nah, data, kalau sudah sampai di sini, coba saya teruskan ke data. Datanya diklik. Kalau sudah keluar menu open data, file of type-nya sini diganti ini Excel karena tadi data kita ada di Excel. Di Excel ya. Tek di sini. Tapi kita harus ingat, tadi data kita nyimpannya di mana? Cari. Ya, di login-nya ini mencari nih. Data saya tadi taruh mana? Saya taruh punya saya di belajar bersama olah data tesis. Saya taruh di sini punya saya. Nah, ini. Data penelitian latihan tesis. Ini saya klik 2 kali atau di open sama saja, maka data akan masuk di SPSS. Kalau keluar seperti ini, read variable names from the first row of data, maka di OK saja. Nah, data sudah pindah ke SPSS.
Data sudah pindah ke SPSS. Kemudian data ini harus disimpan. Nah, yang logo ini diklik, save, kasih nama data latihan tesis. Oke. Kalau sudah di save ya, kalau tempat nyimpannya sudah oke, di save dulu. Sementara SPSS disimpan dulu, di minimize dulu. Kita akan langsung ke Amos dulu untuk kerja SEM dulu. Kita lihat Amosnya dulu, kita buka. Amos kita buka. Nah, ini Amosnya. Ingat, gambar yang harus digambar itu adalah seperti ini ya. 3 variabel begini ya. Tapi karena kita pakai SEM, maka gambarnya harus elip. Kenapa? Karena dia variabel laten. Ya, unobservable variable. Nanti kalau digambar kota, dia dianggap sebagai indikator. Padahal dia variabel. Oke ya, kita kembali lagi ke Amosnya. Mbak Nisa bisa ngikuti? Oke. Yang gambar elip ini diklik sampai nyala. Yang gambar elip ini diklik sampai nyala. Kemudian dipindahkan ke lembar kerja. Tangan kiri menekan yang sebelah kiri, kemudian ditarik sedikit. Nah, setelah itu mesin fotokopi ini kalau mau menggandakan dihidupkan, dinyalakan mesin fotokopinya. Dan seperti tadi, ditekan di atasnya, ditarik ke bawah. Nah, dilepas, ditekan lagi, tarik lagi ke samping. Oke. Kalau sudah, gambar panahnya ini dinyalakan, kemudian ditarik garis nancap, dilepas. Kalau sudah nancap, dilepas. Kemudian ini tarik ke bawah, kalau sudah nancap, dilepas. Yang sini, kalau sudah nancap, dilepas. Kalau sudah, sekarang kita gambar indikator. Kita tadi punya kuesioner sebanyak 15. Oke ya. Variabel yang pertama, kepemimpinan, kita buat 3 indikator saja. Yang ini dinyalakan. Ini untuk menggambar indikator. Ini dinyalakan. Kemudian di atasnya sini diklik 3 kali. 1, 2, 3. Jadi yang ini dinyalakan. Taruh di atasnya sini diklik 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian yang kinerja kita pakai 3 indikator saja. Ini untuk latihan saja. Tidak sesuai dengan teori. Karena 3 indikator, maka klik 3 kali. 1, 2, 3. Supaya dia tidak ke atas, ini ada gambar untuk memutar. Ini, rotate ini. Nah, ini diklik, dia akan berputar ke samping. Yang bawahnya itu berarti 9. Ini biarkan walaupun di atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, diputar dengan gambar ini, dinyalakan. Diputar, dia ditaruh di bawah. 1, 2. Biarkan aja dulu. Seperti itu. Nanti diatur bisa. Oke, sekarang begini. Ini kan kertasnya ini ke atas ya. Kita buat ke samping ya, biar enak. Itu di view, interface properties. Nah, ini ganti nih. Portrait letternya ini diganti ke landscape A4. Dia akan berubah menjadi ke samping kertasnya. Kalau gambarnya begini, tenang saja. Untuk menaruh di atas yang ini, kertas yang panah ke atas, ke samping, ke bawah ini diklik, dia lari ke tengah. Kalau sudah, variabel yang dipengaruhi menurut rumusnya itu harus ada errornya, harus ada residualnya, sehingga harus digambar error. Nah, errornya ini diklik nih, yang kotak sama bulat putih nih. Ini variabel yang dipengaruhi harus ada. Ini variabel yang dipengaruhi harus ada. Supaya nggak numpuk, diklik lagi. Klik cari tempat yang aman. Nah, gambar kita sudah lengkap.
tinggal memberi nama. Oke, kita beri nama. Kita matikan dulu yang nyala-nyala. Gambar pertama yang diberi nama itu yang variabel pertama diklik 2 kali. Tik-tik. Nah, kalau muncul gini, geser ke samping supaya nggak nutupi gambar. Nah, supaya nggak nutupi gambar. Oke. Pertama yang diisi variabel name dulu, jangan isi yang lain dulu. Jangan sampai keliru. Kalau ngisinya keliru di label, nanti dia nggak bisa diolah. Jadi nama dulu, satu kata, nggak boleh ada spasi. Satu kata. Kepemimpinan. Kepemimpinan. Jangan dihapus objek propertiesnya, menunya, kursornya diarahkan ke bawah, diklik. Nah, tinggal ngetik lagi di sini motivasi. Kemudian yang sini kinerja. Name aja ya, jangan sampai di label. Biarkan labelnya, nggak usah diisi dulu. Oke. Pokoknya yang gambar-gambar itu harus ada namanya. Nah, sekarang kita isi yang residualnya dulu. Ini adalah variabel eksogen yang pertama, kita isi dengan E1. E1. Ini E2. Sebenarnya bebas saja. Mau dikasih D, B, C boleh. Tapi supaya enak membacanya, ini adalah eksogen yang kedua. Tinggal klik lagi di sini, ketik lagi E3. Variabel endogen yang di bawah, variabel yang dipengaruhi, kita kasih kode D. D1. Pindah ke sampingnya, diklik, ketik D2. Pindah ke sampingnya lagi, diklik D3. Pindah ke sampingnya lagi, diklik D4. Kemudian di sini D4. Yang satunya di sini diklik D5. Di sini D6. Ini bebas ya ngasih kodenya. Yang penting Bapak memahami, oh kalau ada D6 itu berarti dia residual dari indikator. Ini adalah D7. Ini adalah D8. Ini adalah D9. Kemudian ini lanjutkan saja, ini D10. Ini kan variabel yang dipengaruhi. D11. D12 ya. Oke. Nah, kalau sudah ini sekarang masih ada dua yang belum diberi nama ya. Ini residual dari variabel yang dipengaruhi, dikasih kode Z1. Yang di sini dikasih kode atau nama Z2. Oh ya, kurang duanya. Ini Z2, tambah yang tadi. Jangan sampai ada spasi. Kalau ada spasi nanti nggak mau diolah. Name harus satu kata, tidak boleh ada spasi. Ya, kalau ada spasi nanti masalah. Nggak mau jalan dia. Oke. Kalau sudah, ini kan kita tinggal ngisi indikator kan? Oke. Indikator itu kan kita buat yang kuesioner ya. Satu indikator, satu kuesioner. Berarti setiap indikator itu kan ada angkanya. Tadi itu di ya 4, 5, 3, 2, 1 gitu kan. Sekarang datanya kita panggil. Data kita ada di Excel, ada di SPSS. Kita panggil melalui ini. Select data file. Ini nilai data, diklik. Nah, select data file, diklik, keluar menu seperti ini. File name, diklik. Ini saya sudah punya data latihan tesis. Oke, saya klik 2 kali atau di open sama saja, dia akan masuk. Nah, data latihan tesis masuk ke sini. Kalau sudah masuk di sini, maka kita klik OK. Berarti data dari Excel sudah pindah ke SPSS, dari SPSS sudah pindah ke Amos. Sekarang kita lihat, betulkah data itu ada di Amos? Ini kita klik.
Ini list variable in dataset. Kita melihat daftar variabel di data. Nah, ternyata sudah masuk nih. Nah, kalau sudah masuk, angka-angka ini yang ada di X1 tadi kan akan ada nilainya itu, di drag ke sini. X1 masukkan sini. X2 masukkan sini. X3 masukkan sini. Ini memasukkan data. Terus kita lakukan X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, kemudian yang variabel kinerja ada X13, X14, X15. Berarti data sudah masuk Bapak Ibu. Oke. Kenapa? Itu data ada di oke. Nah, X1 masuk. Baik, kalau sudah, kita sudah bisa menghitung nanti hasilnya seperti apa. Tapi sebelum kita menghitung supaya angkanya keluar semua, view ini kita klik dulu. View kita klik dulu. Kemudian analyze properties, output supaya outputnya keluar semua. Output, nah ini dicentang semua. Ini dicentang semua. Dicentang semua. Output dicentang semua. Dicentang semua. Kalau sudah di close ininya, analysis property di close, maka data sudah masuk semua di situ dan siap untuk dihitung. Cara menghitungnya adalah kita tekan ini calculate estimate. Kalau keluar seperti ini, ketik di sini hasil analisis. Oke. Latihan SEM. Ingat, simpan di mana? Terserah Bapak Ibu. Saya mau menyimpan di hasil olah data 2. Karena olah data 1 saya sudah latihan. Oke. Kemudian save. Simpan. Ingat, kalau sudah save, angka yang harus muncul itu adalah angka yang sudah standardized. Yang standardized ini diklik. Klik. Yang merah ini kemudian diklik, maka itulah hasil analisis kita. Nah, sudah keluar angkanya. Oke, ulangi ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi ini tempuhannya diklik. Klik. Nah, dia proses selesai standardized, jangan lupa, jangan sampai keliru unstandardized. Baru yang merah ini panah keluarnya diklik, maka angkanya keluar semua. Inilah hasil analisis kita. Nah, supaya kita membacanya gampang, angka itu harus dirapikan pakai ini. Move parameter values. Jadi memindahkan nilai parameter. Nilai-nilai parameter ini dinyalakan. Jadi dirapikan. Ini kan di sini ini sudah betul. Yang ini mungkin ini kurang rapi sedikit. Nah, turunkan dikit supaya dia ini nilainya ini gitu. Ini kan juga gitu, ini yang bawah nih. Taruh di sini semua biar sama. Dirapikan dulu supaya nanti bacanya enak. Taruh di bawahnya dulu biar bacanya enak. Kalau
Kalau diklik merah berarti dia siap diatur. Kita rapikan dulu semuanya biar nanti bacanya enak. Nah, ini. Nah, saya kira ini sudah rapi. Ini kalau mau ditaruh di sini bisa. Nah. Oke. Baik Bapak Ibu, sekarang kalau kita membaca X1, X2, X3 itu kan bingung ya, X1 itu apa kan nggak bisa ingat. Nah, X1-nya itu kita rubah nama indikatornya. Caranya ngerubah begini. Bapak Ibu kembali lagi ke ini yang panah ke bawah ini, diklik supaya angkanya hilang dulu. Diklik, hilang dulu angkanya. X1 ini diklik 2 kali. Tek-tek gitu. Nah, diklik 2 kali sehingga keluar menu seperti tadi. Supaya X1 itu ganti nama indikator, maka labelnya itu dikasih di sini labelnya. Apa namanya? Ini contohnya. Ini contohnya. Ya, X1-nya motivator ya, motivator, inspirator, komunikator. Oke, kita kembali lagi ke gambar. Nah, variabel labelnya diganti inspirator. Inspirator. Yang berikutnya adalah motivator. Nggak apa-apa, biarkan tulisannya melanggar, nggak apa-apa. Nanti bisa kita rapikan. Motivator. Kemudian yang berikutnya adalah komunikator. Oke. Kita close dulu, nanti kita rapikan kotaknya. Untuk merapikan kotaknya, Bapak Ibu harus mobilnya dinyalakan. Nah, kita mau geser-geser gitu ya pakai mobil. Sama reverse nih. Nah, ini preserve simetris ini. Nah, ini. Kemudian, nah itu untuk narik supaya dia itu nggak terlalu mepet gitu ya. Nah, kan. Mau tarik ke atas, ke samping, ke bawah gitu ya. Nah, supaya dia nggak menerjang, itu Bapak Ibu klik yang ini nih. Yang ada panah keluar masuk biru ini. Nah, ini. Ingat, ini preserve-nya ini tetap nyala. Nah, kemudian ini diklik. Nah, diatur sekarang. Jadi kalau baca kan enak tuh. Inspiratornya nanti berapa? Bukan X1, X2 lagi. Nah, biarin aja nanti kembali sendiri dia. Nanti ketika Bapak mulai. Oke. Nah, itu silakan Bapak Ibu isi teruskan sampai hasilnya begini. Nah, jadi yang ini prestasi, yang itu penghargaan. Label boleh pakai spasi enter, di bawahnya bisa. Pakai tanda hubung di bawahnya bisa. Sehingga ketahuan semua kan. Motivator, inspirator, komunikator gitu. Nah, gambar itu seperti ini. Kemudian angkanya kita munculkan. Yang merah ini kita klik, angkanya kan keluar. Jika sekarang membacanya menjadi enak. Jadi begini, saya mau baca hasil penelitian ini ya. Begini cara bacanya Bapak Ibu. Oke ya. Variabel kepemimpinan ukur dengan 3 indikator, yaitu motivator, inspirator, dan komunikator. Dengan loading faktor paling besar adalah ke inspirator, yaitu 1,1. Ini sebenarnya tidak boleh angka terlalu tinggi, tapi biarin aja dulu. Maksudnya apa? Bahwa kepemimpinan
Menurut responden, yang paling penting dia harus bisa menjadi inspirator. Responden itu menginginkan pemimpin di tempat yang kita teliti itu supaya dia itu menonjolkan inspirator sebagai inspirator. Itu maksud. Oke. Yang berikutnya, kinerja diukur dengan 3 indikator, yaitu kualitas, kuantitas, dan inovasi. Loading faktor paling tinggi adalah inovasi, yaitu 0,79 atau 62%. Artinya apa? Kinerja menurut responden di tempat yang kita teliti, yang paling mereka inginkan itu adalah inovasi. Banding dengan kualitas dan kuantitas, mereka lebih menginginkan inovasi. Atau dianggap yang paling penting adalah inovasi. Itu maksudnya. Kemudian, membaca berikutnya, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja itu negatif 0,2. Artinya apa? Bahwa kinerja di lembaga itu ternyata tidak dipengaruhi oleh keberadaan sang pemimpin. Pemimpinnya terlalu banyak dinas luar. Ya begitu berarti kan anak buahnya. Sehingga pengaruhnya negatif gitu loh. Ya. Jadi kepemimpinan ini berpengaruh negatif. Signifikan atau tidak, kita lihat nilai probabilitasnya. Kepemimpinan ke kinerja P sama dengan 0,840, karena P-nya lebih besar dari 0,05, maka hubungan ini dinyatakan tidak signifikan. Jadi keberadaan pemimpin itu relatif sebenarnya tidak mempengaruhi kinerja yang ada di situ. Ada dan tidaknya pimpinan sama sekali tidak mempengaruhi kinerja di situ. Nah, mungkin kebetulan pimpinannya kurang bagus gitu. Itu maksud. Kalau positif, misalkan andekan ya, ini ada kan yang ke bawah ini, misalkan ini. Kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi. Artinya, kalau sang pemimpin itu ditingkatkan kualitasnya, di sisi inspiratornya dikuatkan, maka motivasi pegawai yang ada di situ akan meningkat secara signifikan. Itu maksudnya. Nah, motivasi diukur melalui 9 indikator dengan loading faktor paling tinggi adalah kreatif dan kemajuan. Artinya apa? Bahwa responden yang ada di situ sebenarnya menganggap motivasi yang paling penting itu adalah dia bisa membuat kreativitas dan menciptakan kemajuan. Itu yang paling penting menurut responden. Nanti kalau membuat rekomendasi, latihan motivasi dalam rangka meningkatkan kreativitas dan bagaimana bisa meningkatkan kemajuan-kemajuan yang berarti di lembaga itu. Itu. Nah, ini berpengaruh positif, berarti semakin baik kepemimpinannya, maka motivasi akan semakin meningkat. Kemudian kepada terhadap kinerja, motivasi juga berpengaruh signifikan. Artinya apa? Semakin baik motivasinya, terutama dilihat dari kreativitasnya dan tingkat kemajuannya, maka akan semakin meningkat kinerjanya itu, terutama dilihat dari inovasi yang dihasilkan oleh pegawai. Berdasarkan hasil penelitian ini direkomendasikan bahwa secara langsung pemimpin tidak bisa memberikan pengaruh kepada kinerja kalau sang pemimpin itu tidak membangun motivasi yang kuat kepada pegawainya. Begitulah hasil analisis SEM kita ini. Penjelasannya seperti itu. Nah, sekarang apa bedanya dengan analisis jalur? Kita sekarang analisis jalur. Untuk melakukan analisis jalur, kita tinggal motong saja. Ini saya simpan dulu. Saya akan save dulu. Bapak Ibu save dulu. Gini, analisis jalur. Oke. Bapak Ibu simpan di sini. Kalau di atas sudah muncul analisis jalur, berarti sudah di save as tadi ya. Maka pedangnya ini dinyalakan, dipotong semua indikatornya. Potong semua indikatornya.
dipotong sini. Kenapa saya save as? Supaya data sudah ada di sini. Oke. Jadi indikatornya dibuang. Kalau kita pakai analisis jalur, nggak pakai SEM. Berarti kan kita tidak bisa mengetahui penyakitnya kepemimpinan itu yang paling utama apa, kan nggak bisa. Kerja yang paling utama apa, nggak bisa, nggak tahu. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Begini, Bapak. Ini sudah masih proses. Oke. Analisis jalur, save aja, simpan. Bapak potong, indikatornya dibuang. Jadi tinggal ini saja. Berarti data sudah dari sini, nanti kita tinggal ngolah saja. Kurangi, bisa? Belum? Sampai di mana? Ya, nggak apa-apa. Yang paling penting Ibu sudah mengikuti semuanya, sehingga nanti bisa berargumentasi, walaupun terlambat ini ngolahnya, karena kita masih punya waktu lagi cukup panjang untuk latihan. Baik, saya hanya ingin memberi penjelasan dulu di sini. Oke, Bapak Ibu, ketika kita melakukan analisis jalur, saya tadi di awal mengatakan begini, datanya dimanipulasi, nilai indikatornya dijumlah menjadi satu, menjadi nilai variabel. Padahal variabel itu harusnya laten, nggak ada nilai. Bagaimana maksudnya memanipulasi? Bapak Ibu buka dulu data penelitian kita. Cara memanipulasinya begini. Transform, compute variabel. Nah, kemudian di sini diketik variabel kepemimpinan. Kepemimpinan itu ada 3 indikator dijumlahkan. X1 diklik 2 kali, dia lempar ke kolom ini, ke kotak ini, ditambahkan X2 ditambahkan dengan X3. X1 tambah X2 tambah X3 di OK. Ini tidak usah. Ketika sudah di OK, Bapak Ibu geser ke kanan. Nah, dijumlah ini. Nilainya jadi dijumlah. Jumlah. Lakukan, ada 3 variabel berarti 3 kali. Sekarang kita mentransform variabel yang berikutnya, transform compute variabel. Di sini diganti motivasi. X1, X2, X3-nya ini dibuang, diganti dengan X4, ditambah sampai dengan X12 ya. Sampai 12. Oke, X7, X8, X9, X10, X11, ditambah X12. Kalau sudah sampai X12, maka di OK. Ini tidak usah disimpan, di no, kemudian kita lihat ke samping. Nah, motivasi, keluar angkanya. Yang ketiga adalah transform kinerja, compute variabel. Sini kinerja, ininya dihapus, dari X13 ditambah X14 ditambah X15. Oke. Maka hasilnya sudah keluar semua.
yaitu kepemimpinan, motivasi, dan kinerja sudah terjumlah semua di sini. Kemudian kita simpan data ini, save. Jangan sampai tidak di-save. Nah, kalau ini sudah tidak biru lagi, hitam, berarti dia sudah tersimpan. Oke. Kalau sudah, berarti data sudah kita modifikasi, kita paksakan, kita jumlah. Sekarang kembali lagi ke analisis jalur. Jadi di awal kita sepakat bahwa kalau variabel manifest harus digambar kotak. Jadi ini kita ganti kotak ya. Kita ganti kotak aja ya. Ini walaupun saya kosongkan begini, tapi sebenarnya dia ada ada data yang di dalamnya, tidak hilang. Sehingga kita ganti kotak. Oke. Kita ganti di sini, pakai mesin fotokopinya dinyalakan, tarik ke bawah, kemudian dikasih panah di sini, kasih panah, sini dikasih panah, kasih panah antar variabel, kemudian jangan lupa variabel yang dipengaruhi dikasih error. Nah, sekarang baru kita beri nama. Ini kita kasih Z2. Oke, Z2. Kemudian ini Z1. Ini diklik Z1. Oke. Selesai. Nah, data yang sudah kita modifikasi dipanggil dulu. Ini data yang lama, kita ganti data yang baru yang sudah di-save. Nah, di sini datanya. Data latihan kita oke. Kita lihat di sini apakah dia data sudah masuk. Nah, ini kita lihat penjumlahan kita tadi yang di bawah, oh sudah masuk. Kepemimpinan di drag ke sini, motivasi di drag ke sini, kinerja di drag ke sini, ini di close, maka dilakukan calculate estimate, maka analisis jalur itu sudah selesai. Dan kalau kita menggunakan analisis jalur, berarti kita hanya membaca ini. Bisa Bapak Ibu bayangkan bedanya kan? Jadi bacanya ya pengaruh kepemimpinan tidak signifikan tuh, 0,6 pengaruhnya kepada kinerja. Kepemimpinan tetap motivasi positif signifikan, kemudian di sini juga signifikan. Kalau di sini tidak signifikan, hanya tadi simbolnya negatif tapi dia tidak signifikan. Jadi hampir sama saja di sini pengaruhnya relatif kecil sekali terhadap kinerja, hampir tidak ada pengaruhnya. Jadi kalau analisis PET analisis hanya sampai di sini, Pak. Apa jawaban kita ketika ditanya kenapa kamu pakai SEM? Karena saya ingin menganalisis, meneliti sampai ke inti risetnya, sehingga saya tahu bagaimana bobot atau loading faktor setiap indikator, sehingga saya bisa memberikan rekomendasi yang akurat. Kalau gini, jadi kepemimpinan apa yang mau diperbaiki? Mau jawab apa? Kan tidak bisa. Hanya tahu signifikan dan tidak signifikan. Hanya tahu bahwa hipotesisnya itu terbukti atau tidak terbukti, mendukung teori sebelumnya atau tidak, sampai di situ. Tapi rekomendasinya tidak bisa sampai ke inti riset. Coba Bapak Ibu bayangkan, ini analisis kita yang memakai, ini bukan SEM ya, ini jalur ya. Kita ganti ya, kita ganti. Oke, ini kita ganti. Nah, bandingkan dengan ini. Ini dengan ini. Betapa sangat jauhnya hasil. Makanya saya katakan SEM itu lebih dalam. Apa analisisnya sampai ke inti riset. Itulah maksudnya bedanya. Dengan begitu
saya sudah pernah melihat kok, ternyata SEM tuh sampai di situ, analisis jalur sampai di situ. Nah kalau regresi berganda, tinggal motong lagi. Jadi misalnya begini, ini kita potong. Jadi ini kembali lagi, kalau regresi sama saja kita potong ini. Nah, ini kita nyalakan dulu. Nah ini kita potong. Nah menjadi regresi berganda, tapi ini karena bukan variabel yang dipengaruhi, ini harus dibuang. Kemudian di calculate estimate, maka ini hasilnya bisa dilihat seperti ini. Nah ini regresi berganda. Lebih sederhana lagi. Ini ya tidak dalam, tidak bisa memberikan rekomendasi yang akurat. Ketika misalnya kita ingin memberi rekomendasi, itu kepemimpinan kan tidak bisa langsung mempengaruhi kinerja, kan harus diperbaiki. Apa yang harus diperbaiki? Kan harus tahu loading faktor dulu, bobot itu yang menurut responden itulah yang paling penting dari kepemimpinan. Nah kalau itu ditingkatkan, maka akan terjadi perubahan pengaruh itu. Nah itu terserah peneliti. Kalau dengan regresi, kalau keuangan memang tidak bisa pakai SEM. Jelas sudah. Seperti itu saja.